jadi mahasiswa ini bisa kuliah, setelah kuliah dia bisa mencari pekerjaan. Murni, boleh jelasin namanya Murni apa, terus asal dari mana? Dengan mereka kan dulu awalnya kan pernah jadi sekolah make up ya, make up di salon juga sendiri, terus sempat juga menikah dengan mantan itu sama nanya ya, itu jelasin boleh biar pemirsa tahu siapa sih Murni sebenarnya. Nama saya Murniati, asal dari Sulawesi. Ya, lama besar di Timor Leste, sekolah di sana, perang, akhirnya kami lari ke Jakarta, mengungsi, tapi selamanya sudah menetap di daerah Cikarang 20 tahun lebih. Terus menggeluti salon make up itu? Menggeluti make up salon itu sebenarnya dari SMP. Sejak kecil mama papa meninggal, saya sudah terjun di dunia salon, hias pengantin, dan lanjut sekolah di Timor Leste sambil potong rambut juga. Di Jakarta jadi makeup artis juga? Iya. Kebetulan kalau di Jakarta tiba-tiba saya terjun di entertain dari tahun 2003. Ketemulah yang namanya, enggak ketemu sih, lewat zaman dulu BBM sama Mas Tio Duarte itu nawarin, kamu mau ikut Indonesia Got Talent nggak? Akhirnya saya coba tertarik juga, karena itu salah satu impian saya dulu, mengejar yang namanya Anjasmara. Ya, kalau ya ngefans namanya Anjas itu. Dulu kan ada sinetron Tersanjung ya, gimana saya bisa ketemu kalau saya nggak masuk di dunia itu. Akhirnya saya terjun, alhamdulillah lolos tuh di Fremantle tuh, di Indonesia Got Talent. Zaman dulu TV Kompas tahun 2011, Don't Stop Me Now, dan disitulah saya ketemu yang namanya mantan saya tuh. Maaf, walaupun mantan mungkin nggak salah ya kita sebut ya, Mr. Beat Indonesia gitu. Akhirnya kami menikah tanpa pacaran ya, itu kita ya, makanya dulu di Antv itu ada SOS seputar obrolan selebritis. Saya dipanggil, diundang karena salah satu selebritis yang menikah secara kilat. Barengan dulu kan sama si siapa, Elisa siapa tuh, si pokoknya ada salah satu artis, dua artis bareng sama saya dulu itu ini wawancara. Tapi pernikahan itu kandas dan lanjut. Saya menikah dengan beliau 1,5 tahun. Terus sempat sih balikan. Iya, mulailah di situ saya terjun lagi ke, tetap diundang Indonesia Got Talent lagi ke Net TV, SCTV, dan lanjut ke beberapa sinetron. Saya juga ikut-ikut di situ, walaupun sempat hilang kan karena pisah. Ya maaf, karena ya sempat dikejar wartawan juga karena membahas tentang perpisahan kami. Kebetulan anak saya minta, mama tolong di stop, jangan pernah mengangkat masalah rumah tangga di media. Nah di situ saya menghormati permintaan keluarga, saya menghilang. Lama menghilang itu, mereka artis siapa aja sih yang dipegang? Kebetulan kalau di dunia entertain saya sempat ikut gabung yang namanya Bang Nano, ya itu kan salah satu senior di sinetron ya, di belakang layar. Bang Nano ikut-ikutan zamannya sinetron dulu Dewi Persik ya, terus
industri, beberapa film sih, terus film layar lebar, ikut-ikutan kayak gitu. Ya itu salah satu buat saya tantangan ya, karena saya selama ini tiap hari di salon, diem, istilahnya pelanggan yang datang ke saya. Nah saya pengen mencoba gimana kalau di dunia entertain. Saya coba, oh ternyata nggak semudah, nggak segampang apa yang kita lihat di luar sana. Ternyata perjuangan orang-orang di belakang layar itu sungguh luar biasa. Itu tadi bilang pengen tantangan. Ini dengan bilang ikut juga ke dunia politik. Itu siapa sih yang untuk kamu tuh pengen masuk ke dunia entertain politik, karena kan politik itu kan lakukan kejam. Kamu kenapa mau masuk ke dunia politik? Ya, ini pertanyaan paling menarik ya. Jujur dari kecil saya tidak pernah tertarik namanya dunia politik. Tiba-tiba kakak saya yang salah satu di MPR, Dr. Nuhrawati Ula itu, kebetulan dia juga lagi nyalek tuh. Dia kumpul tuh sesama profesor di situ, tiba-tiba melirik saya. Sebenarnya ini adik kamu auranya ada di situ gitu loh. Loh, serius kata kakak saya, dipanggil, Bu, sini dulu. Ada apa kak? Kamu nggak ikut nyalek? Loh, nyalek? Setahu saya orang caleg itu kan harus banyak duit ya, miliaran. Sedangkan saya sendiri, aku seorang tulang punggung, cari duit ya apa adanya untuk membesarkan anak-anak saya, sekolah anak saya gitu loh. Dia bilang apa? Tidak juga, karena banyak orang yang punya duit miliaran belum tentu menang. Sedangkan kamu itu, saya dengar, saya pelajari, kamu itu salah satu di Cikarang tuh banyak yang kenal kamu. Buktinya kamu dulu disuruh jadi RT, dan emang iya 10 tahun saya menjabat ya kayak gitu, walaupun bukan saya duduk, waktu itu kan ada mantan ya. Saya dipilih sama warga sampai 3 kali bang aku tolak. Saya tolak, saya nggak bisa. Kata warga, kalau kali ini ditolak, udah keluar aja dari daerah sini, jangan jadi warga di sini katanya. Akhirnya mau nggak mau saya terima waktu itu. Dan saat aku jadi RT di situlah saya alhamdulillah yang biasanya orang bikin KTP bayar itu, saya nggak pernah menerima uang. Bahkan ada yang maksa saya kumpulin bang di kaleng, itu yang saya kumpulin. Saya berpikir uang ini akan saya jadikan untuk kembalikan ke rakyat lagi, gitu ya kan, ke masyarakat yang ada di situ. Saya kumpulin, akhirnya saya jadikan salah satu tenda 2 lokal bang. Duitnya kurang saya tombokin gitu loh. Bermanfaat di saat ada warga di sana meninggal, daripada sewa tenda kan, itu dijadikan untuk sewa tenda daripada dia sewa lagi. Alhamdulillah pelan-pelan dari uang kas arisan aku belikan kursi. Jadi alhamdulillah, jadi kalau ada yang sunatan, meninggal, warga kami nggak perlu sewa lagi, kecuali kalau dia mau besar-besaran baru gitu. Nah, di situ saya berpikir, waktu kakak masukin saya politik, saya tolak kan. Udah dimintain KTP, saya bilang untuk apa kak? Udah kamu coba aja, kata dia gitu. Menang kalahnya itu kembali lagi, itu Allah yang punya rencana, yang penting kamu berusaha. Akhirnya 3 hari kemudian saya berpikir ya bang ya, kembali, iya ya, aku sholat tahajud, setiap sholat aku doa itu selalu, ya Allah jadikan aku manusia yang bermanfaat di muka bumi ini. Nah ini ada salah satu jalan untuk bermanfaat, kenapa tidak saya terima? Nah di situ saya terima, saya telepon kakak saya, kak saya siap. Wah alhamdulillah, kalau kamu siap kirim KTP kamu, kata dia gitu. Nah di situ saya ngomonglah ke anak saya, nah mama mau caleg. Apa kata anak saya dua-dua? Nah mah, bukan saya melarang mama, itu tempat, maaf ya mama tahu kan bagaimana politik, dan masyarakat pun sudah tidak ada yang percaya namanya politik. Akhirnya saya bilang apa? Emang kenapa?
itu tempat kotor, kata dia gitu. Mama itu saya tahu, mama tuh bersih, bahkan anak-anaknya pun suka diarahin untuk jadi relawan. Anak saya kan dua-duanya udah relawan ke tim SAR sama BPBD gitu ya. Di situ saya, nah gini aja, kalau kamu melihat kaca itu kotor, kamu tidak membersihkan, apa kamu tidak ikut dosa? Untuk membersihkan itu kan perlu tenaga juga kan, saya gitu, usaha. Nah, sekarang izinkan mama untuk masuk, akhirnya anak saya ngomong apa? Ya udah, kalau niat mama memang itu ya silakan. Dan saya ingin mewujudkan salah satu impian anak saya. Anak saya dari dulu jauh sebelum kami mau nyalek ini, anak saya ini minta, mama, kalau kita ada rezeki, aku selesai kuliah, kita bikin klinik gratis yuk. Nah, iya. Akhirnya makanya pantas anak saya kuliahnya bersungguh-sungguh, yang satu ambil farmasi, yang satu anestesi. Iya. Jadi kalau ada yang luka yang ini dia bisa ngatasi tanpa harus mengeluarkan uang banyak, kita gitu. Akhirnya saya mikir, apa ini jalannya ya Allah, saya harus masuk ke sini. Kalau memang Allah mengizinkan, saya akan mewujudkan impian anak saya, bikin klinik gratis dan gabung sama anak-anak saya gitu. Pasti visi yang dipakai sendiri untuk sendiri memang ingin membuat klinik untuk masyarakat. Iya. Itu rencananya kan pilihannya di mana sih? Kebetulan saya tinggal di Cikarang, alhamdulillah dikasih di Dapil 7, Cikarang Timur, Cikarang Selatan dan Utara gitu. Dan alhamdulillah saya kebetulan kan punya salon ya Kak ya. Jadi pelanggan-pelanggan salon saya itu saya tarik lagi, saya adakan potong gratis. Ada bahkan potong 50% ininya. Kalau potong rambut itu diskon 50%. Dan bahkan saya janji kalau memang saya terpilih nanti, saya akan melatih atau memberikan kursus gratis pada mahasiswa-mahasiswa dan juga ibu-ibu rumah tangga untuk mempelajari yang namanya ilmu salon dan juga UKM ini, supaya nanti setelah bisa mahasiswa ini bisa mencari uang dengan ilmu yang saya ajarkan, karena saya akan membuka yang namanya rental salon. Selama ini belum ada rental salon. Ada rental salon berada di dia cuma merental satu tempatnya. Tapi kalau janjian nanti orang itu ke situ, tinggal di situ. Iya. Tapi ini beda kan? Beda. Saya akan mengajarkan ke mahasiswa, jadi mahasiswa ini bisa kuliah, setelah kuliah dia bisa mencari pelanggannya dan memberikan alamatnya nih. Oke, di alamat ini aja Pak, Bu, umpamanya gitu, dia mau lulur apa gimana, dia bisa di situ kena cas paling 20.000, 80.000 ya, untuk dikantongin biaya kuliahnya lagi. Itu pun ibu-ibu gitu. Oke, berarti ada dua ini ya, itu buat kampanye sendiri, satu untuk klinik, sama satu lagi salon ya. Ya ada 3 sebenarnya. Satu lagi apa? Yang satunya lagi itu adalah pendidikan, karena beberapa PAUD gini, ini dibutuhkan buat guru-guru mengajarkan kayak sempoa, belum ada gurunya. Itu saya pengen banget masukin. Jadi katanya ada beberapa guru minta ke saya, kalau bisa Bu diadakan gurunya supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang orang-orang kaya lah gitu. Jadi anak-anak yang nggak punya bisa bersaing dengan yang punya uang gitu loh Mas. Gitu. Oke, terakhir harapan Moni sendiri ke depannya selain ikut partai, terus setelah itu apa lagi? Harapan saya ingin Indonesia lebih maju, lebih pintar, cerdas dan juga sehat. Semoga kedepannya Indonesia ini benar-benar bisa bersatu
pemimpinnya amanah, dan juga jangan pernah salah pilih seperti beli kucing dalam karung. Saya memang nggak punya uang, tapi saya punya tekad dan impian untuk mensejahterakan daerah saya juga yang ada di negara kita.